Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Siklus Pendapatan Penjualan dan Penerimaan Kas yang beranggotakan saya Widya Nadila, saya Maisara Rizky Rizwar, saya Intan Sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan. Definisi siklus pendapatan. Siklus pendapatan atau revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan yang dimulai dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan kas. Siklus dimulai ketika bisnis memberikan produk atau menyediakan layanan dan berakhir ketika pelanggan melakukan pembayaran penuh. Yang kedua yaitu sistem penjualan kredit. Sistem penjualan kredit adalah penjualan di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap atau angsuran, besarnya angsuran dan lamanya jangka waktu kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualannya, banyak perusahaan besar terkadang memberikan kebijaksanaan pemilikan barang secara kredit, misalnya tenggang waktu pembayaran beberapa bulan atau dengan cara cicilan. Penjualan angsuran pada dasarnya termasuk kategori penjualan kredit, di mana sebagian pembayaran akan diterima secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Haryono, penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu 1. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan atau diberikan down payment. 2. Sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. 3. Sistem penagihan atau penerimaan kas. Sistem penagihan atau penerimaan kas menurut Marshall adalah sistem akuntansi penerimaan kas yang meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur yang menangani suatu peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan uang dalam kas yang berasal dari penjualan tunai maupun piutang yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi menjelaskan bahwa penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over-the-counter sales. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Yang ketiga yaitu prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over-the-counter sales, yaitu dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, kemudian melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, dan melakukan pembayaran ke kasir, kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over-the-counter sales ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau personal check, dan pembayaran langsung dari pembeli dengan credit card sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales adalah transaksi penjualan
yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Yang ketiga yaitu prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Sedangkan menurut Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, menjelaskan bahwa untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan 1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro biliar. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur, yang ceknya atas nama perusahaan atau bukan atas unjuk, akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindah bukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. 2. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Salwa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dokumen dan catatan yang digunakan siklus pendapatan. Dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan yang pertama adalah surat order pengiriman dan tembusannya. Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari yang pertama surat order pengiriman, yang kedua tembusan kredit, yang ketiga surat pengakuan, yang keempat surat muat, yang kelima slip pembungkus, yang keenam tembusan gudang, yang ketujuh arsip pengendalian pengiriman atau sales of order follow-up copy, yang ke-8 arsip indeks silang. Selanjutnya yang kedua, dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatannya adalah faktur dan tembusannya. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan, dan yang keempat adalah bukti memorial. Baiklah, selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus pendapatan. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk, maka manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk. Lalu, jurnal penjualan dapat disediakan dalam kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tertentu. Yang kedua adalah kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga adalah kartu persediaan. Kartu persediaan ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat adalah kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Dan yang terakhir adalah jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya adalah pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi terbagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama adalah sistem manual. Sistem akuntansi manual adalah sistem pencatatan dengan menggunakan dokumen, jurnal, dan buku besar. Sebuah dokumen menyediakan bukti dari peristiwa ekonomi dan dapat digunakan untuk memulai pemrosesan transaksi. Dokumen terbagi menjadi dua jenis. Kedua jenis dokumen tersebut adalah yang pertama dokumen sumber atau source dokumen, yaitu dokumen-dokumen yang diciptakan pada awal transaksi yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa ekonomi. Yang kedua adalah dokumen berbalik atau turnaround, yaitu dokumen produk dari suatu sistem yang menjadi dokumen sumber dari sistem lainnya. Selanjutnya, pengolahan transaksi selanjutnya adalah sistem berbasis komputer.
Sistem akuntansi berbasis komputer yaitu sistem pencatatan record yang melibatkan komputer, yaitu disajikan dalam 4 jenis file. Keempat jenis file tersebut adalah yang pertama, file induk. Sebuah file induk secara umum berisi data-data akun. Contoh dari file induk adalah buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang kedua adalah file transaksi. File transaksi adalah file sementara yang menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file induk. Contoh dari file transaksi adalah pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas. Yang ketiga adalah file referensi. File referensi menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. File referensi ini meliputi daftar harga yang digunakan untuk menyimpan faktur-faktur pelanggan, daftar pemasok yang diotorisasi, daftar nama pegawai, dan file kredit pelanggan untuk persetujuan penjualan kredit. Dan yang terakhir adalah file arsip. File arsip berisi record tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi yang akan datang. File arsip meliputi jurnal, informasi pembayaran gaji periode sebelumnya, daftar nama pegawai sebelumnya, record tentang akun yang dihapus, dan buku besar periode sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aktivitas bisnis dalam siklus pendapatan berbasis komputer. Yang pertama, itu ada mengotomatiskan pemrosesan penjualan dengan teknologi batch. Dengan mengotomatiskan fungsi akuntansi, perusahaan dapat mengurangi jumlah staf akuntansi dan mengurangi kesalahan administrasi. Contohnya seperti pemasukan data, staf yang melakukan pemasukan data menginvasi dokumen pemberitahuan pengiriman ke media digital untuk menghasilkan file transaksi pesanan penjualan. Terus juga ada pengeditan. Program edit mengevaluasi transaksi dengan menguji setiap record untuk mengetahui jika terjadi kesalahan yang diakibatkan karena pengetikan dan kesalahan logis. Yang ketiga itu ada proses pembaharuan, yaitu mulai dari bagian file pesanan penjualan yang telah diedit. Yang kedua, itu ada rekayasa ulang pemrosesan pesanan penjualan dengan teknologi real time. Artinya, banyak prosedur manual dan dokumen dari sistem yang lama digantikan dengan terminal komputer yang interaktif. Contohnya itu ada prosedur pemrosesan transaksi, di mana penjualan pada pemrosesan secara real time, staf penjualan menerima pesanan dari pelanggan dan memproses setiap transaksi secara terpisah pada saat itu juga. Terus contoh lainnya adalah mencetak dokumen pengeluaran barang yang dikirim secara elektronik. Terus ada sistem point of sale, yaitu sistem point of sale ini digunakan oleh toko bahan makanan, pusat pertokoan, dan jenis jualan eceran lainnya. Perusahaan tidak menyimpan rekening pelanggan, persediaan disimpan di toko, tidak terpisah dengan gudang sehingga pelanggan bisa langsung mengambil barang dan langsung membayarnya di kasir. Di sistem point of sale ini ada prosedur harian, ada prosedur akhir kerja pada akhir hari kerja, terus ada yang keempat itu rekayasa ulang dengan EDI. Teknologi EDI ini dibuat untuk mempercepat transaksi rutin antara produsen dengan pelanggan grosir dan antara pedagang grosir dengan pelanggan eceran. Komputer pelanggan secara langsung ke komputer penjual melalui telepon. Ketika komputer pelanggan mendeteksi adanya kebutuhan untuk memesan, maka secara otomatis sistem mengirim pesanan tersebut ke penjual. Terus yang kelima ada rekayasa ulang dengan menggunakan internet. Dengan masuk ke laman penjualan di internet dari komputer, pelanggan dapat memperoleh akses ke daftar barang penjual, melihat barang yang tersedia dan memesan. Pesanan pelanggan dan informasi kartu kredit disertakan pada file email penjual. Staf akan meliti pesanan tersebut dan memverifikasi kredit dan memasukkan transaksi tersebut pada sistem penjual untuk diproses. Selanjutnya, pengendalian yaitu tujuan, ancaman, dan prosedur siklus pendapatan.
Nah, dalam ancaman dan pengendalian siklus pendapatan, itu yang pertama ada dalam entry pesanan penjualan. Tujuannya adalah memproses pesanan pelanggan, memastikan bahwa perusahaan dibayar untuk semua penjualan kredit, dan bahwa semua penjualan sah, serta untuk meminimalkan hilangnya pendapatan akibat dari manajemen persediaan yang kurang baik. Dalam proses entry pesanan, penjualan dapat 4 ancaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, ancaman penjualan kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Yang ketiga, ancaman keabsahan pesanan. Yang keempat, ancaman kehabisan persediaan, biaya pergudangan, dan pengurangan harga. Selanjutnya ada pengendalian dalam penagihan. Tujuan utama dari fungsi penagihan adalah untuk memastikan bahwa para pelanggan ditagih untuk semua penjualan, bahwa faktur akurat, dan bahwa catatan rekening pelanggan dipelihara akurat. Dalam proses penagihan ini terdapat 3 ancaman, yaitu ancaman kegagalan untuk menagih pelanggan, ancaman kesalahan dalam penagihan, dan ancaman kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Selanjutnya ada pengendalian pada pengiriman. Tujuan utama fungsi pengiriman adalah untuk memenuhi pesanan pelanggan secara efisien dan akurat, serta untuk menjaga persediaan. Dalam proses pengiriman terdapat 2 ancaman, yaitu ancaman kesalahan pengiriman dan ancaman pencurian persediaan. Yang keempat itu ada ancaman penagihan kas. Tujuan utama dari fungsi penagihan kas adalah untuk menjaga kiriman uang pelanggan. Dalam proses penagihan kas terdapat 1 ancaman, yaitu ancaman pencurian kas. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning